Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Eji Bayu. Di video kali ini saya akan menceritakan di sebuah desa terpencil bernama Kalimbawang. Beredar kisah menyeramkan tentang seorang tukang ojek yang tanpa sadar mengantar mayat. Kisah ini menjadi legenda yang sering diceritakan dari generasi ke generasi. Setiap kali seseorang bercerita tentang pengalaman mistis, kisah ini selalu muncul, mengingatkan semua orang akan kengerian yang tersembunyi di balik perjalanan malam yang sepi. Penasaran seperti apa ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Mata Goib. Malam itu, Anto, seorang tukang ojek, memutuskan untuk pulang lebih awal. Hari itu terasa sangat melelahkan dengan banyak penumpang yang harus diantar ke berbagai tempat. Ketika jam menunjukkan pukul 22.00, ketika ia melewati puskesmas Sapuran, udara malam itu terasa dingin dan jalanan sepi. Hanya suara deru motornya yang memecah keheningan. Anto menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa lelah yang menyelimuti tubuhnya. Ia berpikir untuk segera pulang, mandi air hangat dan tidur nyenyak. Saat melewati puskesmas Sapuran, Anto melihat seorang remaja laki-laki melambaikan tangan, meminta tumpangan. Di sampingnya berdiri seorang wanita parubaya yang tampak pucat. Remaja itu meminta Anto untuk mengantar mereka ke desa Kalimbawang. Anto setuju mengingat desa itu tidak terlalu jauh dari rute pulangnya. Mas, tolong antar kami ke Kalimbawang, Mas. Ibu saya sudah sangat lelah, kata remaja itu dengan nada cemas. Anto menatap mereka dengan cermat. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan kepala tertunduk. Ia tampak sangat kelelahan atau mungkin sakit. Tanpa banyak berpikir, Anto mengangguk dan mempersilahkan mereka naik. Oh iya nak, naiklah, saya antar, ujar Anto sambil membantu remaja itu menaikkan ibunya. Di awal perjalanan, semuanya tampak normal. Remaja itu berbicara dengan antusias tentang keluarganya dan tujuan mereka pulang ke Kalimbawang. Ia menceritakan tentang ayahnya yang bekerja di luar kota dan adiknya yang masih kecil. Suara remaja itu terdengar ceria, namun Anto merasakan sesuatu yang aneh. Setelah setengah perjalanan, Anto mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuh wanita itu terasa sangat dingin di belakangnya, bahkan dingin yang tak wajar untuk malam itu. Anto mencoba mengabaikannya, menganggap mungkin hanya perasaannya saja. Namun, bau anjir mulai tercium samar-samar. Bau itu semakin kuat seiring perjalanan. Anto mencoba berkomunikasi dengan wanita itu, namun tidak ada jawaban. Ia berpikir dalam hati, apa jangan-jangan ibu ini ketiduran? Suasana semakin mencekam ketika Anto merasakan ada bau anjir yang samar. Namun, ia berusaha mengabaikannya, berharap perjalanannya segera berakhir. Anto merasa semakin tidak nyaman. Setiap kali ia menoleh ke belakang, remaja itu menatapnya dengan mata yang tampak sayu. Wanita di belakangnya tidak bergerak sedikit pun. Anto merasa jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba berbicara lagi dengan remaja itu. Nak, ibu kamu sakit ya? Kok diam saja dari tadi? Tanya Anto mencoba mengalihkan pikirannya dari perasaan aneh. Remaja itu hanya mengangguk pelan. Iya mas, ibu memang sedang tidak enak badan, makanya kami harus cepat pulang. Anto mengangguk meskipun hatinya masih terasa tidak tenang. Ia mempercepat laju motornya, berharap
segera tiba di desa Kalibawang. Ketika mereka tiba di desa Kalibawang, remaja itu tiba-tiba menangis keras. Warga desa yang mendengar tangisan segera berkumpul. Suasana menjadi gaduh dan warga langsung mengerumuni mereka. Anto yang masih bingung melihat seorang wanita tua mendekat dan memeriksa penumpangnya. Wajah wanita tua itu berubah pucat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah meninggal, teriaknya. Anto merasa tubuhnya gemetar. Ia tidak percaya bahwa ia telah membawa mayat sepanjang perjalanan. Warga desa segera membawa mayat wanita itu ke rumah. Sementara remaja tersebut terus menangis histeris. Anto merasa sangat ketakutan dan memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Mas, terima kasih sudah mengantar kami. Tapi ibu saya, Mas. Remaja itu tidak bisa melanjutkan kata-katanya dan terus menangis. Anto hanya bisa berdiri mematung. Ia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, ia mengangguk pelan dan segera menyalakan motornya untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, suasana semakin mencekam. Anto mulai mendengar suara-suara aneh dari balik pepohonan, seperti bisikan dan tawa menyeramkan. Motor yang dikendarainya terasa lebih berat, seolah-olah ada yang membonceng di belakangnya. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, namun perasaan itu tidak hilang. Anto mencoba menenangkan dirinya dengan berdoa, namun suara-suara aneh itu semakin jelas. Ia merasa seperti diikuti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Setiap kali motornya melewati jalan yang lebih gelap, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Anto mempercepat laju motornya, berharap segera sampai di rumah. Anto terus memacu motornya dengan kecepatan yang lebih tinggi. Jalanan yang sepi membuat suara motornya semakin menggema di telinganya. Namun, suara lain yang lebih aneh ikut menyusulnya. Anto merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Suara langkah kaki yang berat, bayangan yang melintas cepat di antara pepohonan, dan bisikan yang semakin mengganggu. jangan pulang, jangan pulang. Suara itu terdengar jelas di telinga Anto, membuatnya semakin panik. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Namun, perasaan bahwa ada yang membonceng di belakangnya semakin kuat. Anto mencoba mempercepat laju motornya, namun motor itu terasa semakin berat. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupnya, Anto melihat lampu-lampu rumah di desanya. Ia segera menuju rumahnya, merasa sedikit lega meskipun ketakutan masih menyelimutinya. Sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Anto langsung masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Ia duduk di kursi ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Anto menarik napas panjang, berusaha menenangkan hatinya yang masih berdebar kencang. Ia mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi temannya, namun tidak ada jawaban. Akhirnya, Anto memutuskan untuk berbaring di sofa, berharap bisa tidur dan melupakan kejadian malam itu. Malam itu, Anto sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wanita itu muncul di pikirannya. Ia merasa masih mendengar bisikan-bisikan dan tawa menyeramkan di luar rumahnya. Keesokan harinya, Anto menceritakan kejadian itu kepada beberapa tetangganya, dan mereka menyarankan agar Anto pergi ke orang pintar untuk membersihkan dirinya. Anto mengikuti saran mereka dan pergi ke orang pintar di desa. Orang pintar itu melakukan ritual pembersihan.
Anto merasa sedikit lebih baik setelahnya. Namun, pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, Anto mendengar kabar bahwa wanita yang ia antar adalah korban kecelakaan. Ia dan anaknya sedang dalam perjalanan pulang ketika kecelakaan itu terjadi. Wanita itu meninggal di tempat, namun anaknya tidak sadar bahwa ibunya sudah meninggal. Ia membawa ibunya pulang dengan harapan bisa mendapat bantuan di desa. Anto merasa ngeri mendengar cerita itu. Ia tidak menyangka bahwa ia telah terlibat dalam kejadian yang begitu mengerikan. Kisah tentang tukang ojek yang tanpa sadar mengantar mayat menjadi legenda baru di kalangan para pengendara ojek. Setiap kali ada yang melintasi puskesmas Sapuran pada malam hari, mereka selalu teringat pada kisah menyeramkan ini. Setelah melakukan ritual pembersihan, Anto merasa sedikit lebih baik. Namun, pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video seram lainnya. Rasakan ketakutan yang mencekam karena sesuatu yang mengerikan sedang menunggumu di balik sudut gelap. Hanya di Mata Goib. Di tengah malam aku terjaga, mencari bayangmu dalam gelap gulita. Di sudut dunia yang tak terlihat, mata goib menuntutku melawan rasa takut. Mata